Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 135. Judulnya supaya gampang, kami hanya menuntut keadilan. Ada 4 makna penting di sini yang berkait dengan judul kami hanya menuntut keadilan. Pertama, kata-kata qawamin bil qist, para penegak hukum harus adil. Yang kedua, syuhada, yaitu para saksi juga harus dasarnya lillahi ta'ala. Itu mana yang kedua. Para saksi ini bisa disebut terdakwa, saksi. Dan yang ketiga, al-hawa, tidak boleh di dalam menyelesaikan persoalan persengketaan itu dengan hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, ancaman bagi orang yang memutarbalikkan kata atau memutarbalikkan fakta, dan atau ancaman kepada di sini pertama tabu, memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan kata, atau ancaman bagi orang yang turidu, tidak mau menghakimi dengan hukum yang benar, dan atau tidak mau jadi saksi atau tidak menyaksikan dengan jujur. Ya, ancaman dengan sengsara dunia dan akhirat. Baik, kita lihat satu persatu dari maksud ayat ini. Kenapa kita harus membahas tentang kami hanya menuntut keadilan, sedangkan makna adil itu sendiri, ya kita sering mengartikan adil itu lurus atau benar, atau adil itu tidak bersebelah sama. Adil juga kalau kita lihat bahasa i'tidal, artinya tegak lurus. Jadi adil juga bisa disebut lurus. Jadi banyak makna yang berkait dengan secara bahasa makna adil. Tetapi yang populer, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada haknya, pada tempatnya. Muwafaqatun lil waqi, sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan atau bima binafsil amri. Bima binafsil amri itu substansi atau hakikat perkara. Nah, sekarang apa yang disebut tadi kami hanya menuntut keadilan? Biasanya orang mengartikan keadilan itu hanya minta keadilan kepada penguasa atau hakim yang ditunjuk oleh penguasa. Sebetulnya kalau kita melihat Al-Quran, banyak yang diminta keadilan itu kepada orang yang punya kewajiban menegakkan keadilan, dan juga banyak yang menuntut atau punya hak dia diberikan keadilan. Kalau kita lihat misalnya di dalam surah An-Nisa yang terkenal, pertama yang menuntut keadilan itu anak yatim. Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, jadi anak yatim ada haknya untuk mendapatkan keadilan. Ya, itu sama dengan misalnya anak juga begitu. Pak dilu baina auladikum, hendaklah kamu berbuat adil di antara anak kamu. Jadi yang menuntut keadilan itu anak kepada bapak juga, atau murid kepada guru, mahasiswa kepada dosen. Ada juga yang menuntut keadilan itu perempuan juga punya hak untuk tadi diberikan rasa adil. Ya, kalau kita kenal, ya wa in hibtum ala ta'dilu fawahidah.
kalau laki-laki tidak bisa berbuat adil kepada perempuan, maka hendaklah satu saja istrinya. Jadi hak keadilan dari suami kepada istri itu ya disebut Al-Quran. Ya. Kemudian juga ada keadilan yang bersifat umum. Bersifat umum itu misalnya wa idza hakamtu bainan nas an tahkum bil adli. Hendaklah kamu berlaku adil ketika mengadili masyarakat. Bananas. Banyak sekali yang berkait dengan masyarakat minta keadilan. Ya, itu diantaranya tadi surat An-Nisa ayat 58. Ada juga yang dituntut keadilan dari istri kepada suami. Jadi istri juga boleh minta keadilan, ya, sehingga di dalam Al-Quran itu ada walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ya, ini sebetulnya laki-laki tidak mampu berbuat adil kepada perempuan walau harastum, meskipun ada keinginan untuk berbuat adil. Jadi istri juga ada haknya dari suami untuk dilakukan secara adil. Di sini yang dituntut sebetulnya bukan keadilan dari suami itu rasa mahabbah, rasa cinta, tetapi keadilan di dalam kismah, di dalam kalau punya isi dua dalam waktu bergilir, dan atau keadilan di dalam sandang pangan papan, di dalam aspek material. Kalau aspek imaterial tidak bisa suami berbuat adil ya kepada istri. Misalnya kalau ada orang punya isi dua, satu usia 20 tahun, yang satu 70 tahun istrinya, itu untuk menyamakan cintanya nggak bisa. Secara manusiawi pasti laki-laki cinta kepada isi yang muda daripada yang tua. Jadi kalau isi yang tua menuntut keadilan supaya sama cintanya, ya nggak bisa. Meskipun ya tadi ada hak yang harus disampaikan oleh suami secara adil kepada istri, tetapi adil di sini dalam masalah kismah, waktu bergilir kepada isi tua isi muda harus sama, rumahnya juga harus sama, mobilnya harus sama, meskipun cintanya berbeda. Jadi kalau isi yang tua misalnya mobilnya satu, ya yang muda juga satu, dan sekian seterusnya ya, ada hak materi. Jadi banyak yang dituntut oleh masyarakat tentang keadilan. Bahkan ada, kalau kita lihat sering didengar di dalam khutbah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba dan anak seterusnya. Sebenarnya kata adil di situ menurut Imam Jalil at-tauhid. Allah memerintahkan bil adli, manusia bertauhid. Jadi kalau diperintahkan manusia untuk bertauhid, ini artinya hukukul khaliq, hak Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Makanya nanti dalam surah Asy-Syura ayat 13, an aqimuddin, dimulai dari sya'alakum minad dini ma wasabihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasabihi ibrahim wa musa wa isa an aqimuddin. Jadi keadilan di sini adalah menegakkan tauhid yang lurus, tidak boleh ada kemusikan dan penyimpangan. Nah, ini kaitan dengan tadi masalah adil juga, mana adil, jadi at-tauhid. Sedangkan ihsan yaitu kelanjutan dari tauhid. Kalau kita mendengar misalnya ada sebut hak asasi manusia, itu karena manusia itu punya hak dasar, baik secara biologis atau hal-hal lain. Kalau kita baca surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kita sudah diciptakan di postur tubuh yang indah, yang baik, dan juga disempurnakan dengan spiritual dan kemampuan menerima ilmu dan memberi ilmu. Ini sampai dikatakan di dalam ayat itu, pama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang mendustakan kepada kamu tentang
ad-din, kebenaran tauhid, baru setelah diciptakannya manusia secara biologis yang baik. Makanya ketika alisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang hakim yang paling adil? Tentu jawabannya alaisa ini bukan ingkari, kita takriri. Allah punya sifat ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin itu artinya hakim yang paling adil dibandingkan dengan hakim-hakim yang adil. Kalau ada sejumlah hakim yang adil di dunia, dari jumlah dari bapak ke anak, dosen ke murid, ke mahasiswa, guru ke murid, suami ke istri, istri ke suami, itu kalau semua dikumpulkan yang adil, maka Allah zat yang maha adil. Maka jawabannya menurut para ulama ketika ada imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, jawabannya adalah bala, iya, Allah adalah hakim yang paling adil. Wa ana ala dzalika minasyahidin, aku bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Ini saya kira tadi tentang, makanya jadi judul tadi itu, kami hanya menuntut keadilan. Kenapa kita menuntut keadilan? Karena diciptakannya langit bumi ini, diciptakannya makhluk yang berpasangan ini secara adil. Tidak ada yang apa namanya bertabrakan, tidak ada yang berat sebelah. Allah menciptakannya tawazun, artinya keseimbangan itu adil. Makanya di dalam hadis tadi kita mengikapi seluruh persoalan adil, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdul bin Rawaha. Abdul bin Rawaha ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persengketaan di Khaybar, karena para petani sudah tidak lagi melakukan cara-cara yang terbaik atau yang baik dalam membagi hasil tanaman. Ya, ada kecurangan di situ. Sehingga Abdullah bin Abi Rawah diutus oleh Nabi untuk menyelesaikan di Khaybar. Tetapi ketika datang ke Khaybar, beberapa orang membawa sesuatu untuk meroswah atau menyuap kepada Abdullah bin Rawah. Apa yang dikatakan Abdullah bin Rawah? Wallahi laqad ji'tukum min 'indi ahabbil khalqi ilayya. Demi Allah, aku ini datang dari makhluk Allah yang paling aku cintai, yaitu Muhammad SAW. Wal antum abgalu ilayya min anadikum minal qidah wal hanazir. Sedangkan aku datang kepada kamu makhluk yang paling aku benci daripada kera dan babi. Demi Allah, saya tetap akan berbuat adil, bukan karena terdorong karena Rasul mengutus saya, dan juga bukan saya karena benci kepada kalian. Keadilan akan saya tegakkan bukan karena apa-apa, bukan kalian dan bukan karena yang mengutus aku, tetapi lillahi ta'ala. Jadi ini saya kira kaitan dengan sejarah tentang mana adil itu sendiri, sehingga ketika disampaikan oleh Abdul bin Rawah seperti itu, maka dijawab mereka, bihadza qamatis sama'u wal ard, justru tegaknya langit bumi ini karena adil. Jadi kalau menurut bahasa kalau kamu tidak adil, sama dengan kamu merusak langit dan bumi, merusak tatanan dunia, merusak tatanan sistem, merusak tatanan kehidupan. Ini yang disampaikan oleh masyarakat ketika Abdullah bin Rawah datang ke Khaybar. Makanya nanti kalau adil yang sebenarnya adalah berbuat seimbang atau tidak menyimpangkan aturan yang sebenarnya. Kalau salah ya salah, ya kalau benar ya benar. Itu mana adil yang sebenarnya. Mana innallaha ya'muru bil adli, yaitu tentang tauhid, atau akimuddin, tentang agama yang harus ditegakkan, yaitu Islam. Maka kita harus menuntut juga ketika ada orang yang mencerca maki Islam atau mengolok-olokkan agama, kita harus menuntut keadilan. Misalnya berkaitan dengan orang yang takut kepada Islam,
sebut Islamophobia. Nah, karena tanggal 15 Maret sudah dideklarasikan oleh PBB bahwa hari itu adalah hari anti Islamophobia, maka kita juga menuntut kepada PBB ketika ada orang yang benci kepada Islam atau yang takut kepada Islam, Islam disebut radikal atau teroris atau intoleran, kita boleh menuntut, karena ini urusan adil, urusan Islam. Karena sudah disepakati 139 negara yang dikomandir oleh 55 negara muslim termasuk Indonesia dan Cina sudah sepakat bahwa tanggal 15 Maret adalah tanggal hari anti Islamophobia. Ini contoh saja. Jadi dari sejak yang paling kecil kepada sampai yang paling besar, ini ada hak kita untuk ditegakkan sebuah keadilan. Jadi menuntut keadilan itu tadi bagian dari hak kita, atau sebuah hak asasi manusia di dalam berbagai kehidupan, termasuk kehidupan agama. Dan kita menuntut tadi untuk ditegakkannya keadilan kepada orang yang takut kepada Islam. Apa yang takuti? Benci kepada Islam, apa salahnya? Gitu. Disebut intoleran, kita intoleran di mana? Gitu. Jadi sebenarnya itu kan hak kita untuk membela keyakinan kita, karena sudah dijamin oleh atau ketuhanan yang Maha Esa, atau pasal 9 ayat 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kita sudah dijamin oleh undang-undang kita. Ya, jadi kita kalau menuntut misalnya Islamophobia itu diadili dengan seadil-adilnya, dan atau kita jika tidak dilaksanakan hukum kepada Islamophobia yang mengejek atau menghina Islam, maka kita boleh menuntut keadilan yang sudah mendeklarasikan di PBB. Apalagi misalnya kalau kita berkaitan dengan keadilan hukum yang dilakukan oleh umat Islam, kan sebaiknya harus berdasarkan Islam. Itu nikah beda agama sudah dimenangkan di pengadilan, berarti kan itu tidak adil. Kalau nikah beda agama sudah dimenangkan oleh peradilan, berarti nanti nikah satu jenis juga akan dimenangkan, padahal bertentangan dengan kaidah Islam. Al-Baqarah 121 ini menjelaskan tentang wala tunkihul musyrikin. Pertama, wala tunkihul musyrikina, tidak boleh kamu menikahkan seorang perempuan muslimah kepada orang muslim. Musyrik itu ya yang beda agama. Kemudian wala tunkihul musyrikat, tuh, kamu tidak boleh laki-laki nikah kepada wanita musyrik. Itu jelas ayatnya begitu. Nikah kepada wanita musyrik tidak boleh, misalnya Ahmad dengan si Inci. Kemudian kita punya anak si Zainab atau si Indul, dinikahkan sama si Engkok, gak boleh juga. Jelas Quran begitu. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang membolehkan nikah beda agama, itu kan bertentangan. Mintalah kita ke pengadilan yang adil. Benar gak itu menurut Islam begitu? Jangan-jangan nanti yang menyelesaikannya dia tidak tahu tentang hukum Islam, kan lucu. Ya, coba misalnya nih di negara kita kan katanya 83% lebih umat Islam ini, kok banyak muslimah tapi banyak juga yang takut Islam, kan lucu. Ya, sebenarnya kalau 83% atau 87 tidak boleh ada yang takut kepada Islam. Jangan-jangan dari hanya Islam kata ini. Saya kira tentang pemaknaan dari kami hanya menuntut keadilan. Ya, tidak juga berkait dengan kasus kejadian, ya itu silahkan saja. Tapi ya secara kebetulan ada kasus pesantren yang diobok-obok karena anak kiainya misalnya melakukan tindakan pelecehan. Saya kira itu ada bagian. Yang jelas di sini nanti akan diuraikan. Ada lagi misalnya polisi nembak polisi, di rumah polisi, ditangkap ke polisi, diserahkan ke polisi, itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita kan kebetulan saja judulnya kami menuntut keadilan. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau misalnya kita lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum bil qisti, dengan cara yang adil. Jadi berarti kalimat qawamin di sini adalah instrumen
para penegak hukum yang mungkin kalau kita kenal ada polisi, ada ya pengacara, ada jaksa, ada hakim. Ini saya kira qawwami bilqisti kaitan dengan instrumennya. Kalau secara suasana lembaga hukum, kalau instrumen negara misalnya yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk menegakkan keadilan, qawwamina, ya gitu. Qawwam itu ditegakkan keadilan. Saya nanti ada menegakkan keadilan, ada membela kebenaran. Kalau membela kebenaran minggu lalu sudah saya jelaskan. Ini qawwamina bilqisti. Qawwamina bilqisti. Para penegak hukum harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Itu. Ini surat An-Nisa ayat 135 sebenarnya ada syuhada lillah. Syuhada lillah. Yang kedua yaitu harus menjadi saksi yang adil, yang lillah. Syuhada di sini, saksi ini bisa orangnya yang atau para pelaku kejahatan. Ya, sebab para pelaku kejahatan itu kalau kejadian sebuah kejahatan itu kan harus ada saksi. Ya. Misalnya ada seorang yang berbuat zina, dia dihukumi ranjam atau dicambuk, didera, itu kan harus ada saksi. Dan bisa saja saksinya dia sendiri. Itu. Orang yang melakukan zina, dia sendiri saksinya. Misalnya apa? Ikrar. Dia mengaku bahwa saya sudah berbuat zina. Itu kan syuhada. Tapi alhamdulillah. Itu. Makanya dalam aturan kita juga pertama kan kalau memang itu dipanggil sebagai saksi, kalau dilanjutkan nanti bisa jadi terdakwa. Jadi syuhada lillah ini adalah kepada para pelaku kejahatan. Itu syuhada di sini dimulai dari di bahasanya saksi di sini. Ya, sebab saksi itu al-bayyinah, yang paling efektif adalah sumpah dan ikrar. Itu yang paling efektif. Tidak harus ada saksi 4 kalau yang zina. Tidak harus ada saksi 2 laki tidak. Kalau dia mengaku sebagai pencuri atau mengaku sebagai pelacur, penzina, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Ya, ini. Sedangkan di surat Al-Maidah, di surat Al-Maidah ayat 8, ini ada beda. Kalau di Al-Maidah 8 memang ada kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Kalau di sini kan kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah di surat Al-Nisa ayat 135. Jadilah kamu penegak hukum yang adil. Kemudian yang kedua syuhada lillah. Kamu kalau menjadi saksi harus lillahi ta'ala. Ingat, lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Kenapa? Karena atau sanksi hukum dari Allah jauh lebih dan lebih keras daripada sanksi hukum yang dilakukan manusia. Makanya dari dulu zaman sahabat banyak orang yang datang kepada Rasulullah mengaku dia sebagai pelaku kejahatan. Itu. Coba kalau seperti dulu misalnya syuhada lillah, dia melakukan kejahatan, datang kepada Rasulullah, yang berzina datang kepada Rasulullah mengaku zina, tidak harus ada saksi. Kalau umat Islam mengikuti jejak para sahabat, saya kira polisi, lawyer, jaksa tidak harus repot. Memang kan disuruh ngaku kan. Yang menyerepot ini kan tidak syuhada lillah gitu ya. Dia masih takut kepada orang. Ya kalau saya berzina nanti dihukum, kalau saya mencuri dipotong tangan. Ini tidak Islami. Ya. Baik, saya kira perbedaan tadi dengan surat Al-Maidah 8. Kenapa? Di ayat Al-Maidah 8 kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Sedangkan ini apa? Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Sebab di surat Al-Maidah 8 itu menurut para ahli tafsir itu ada dua hak. Satu hukukullah, kunu qawwamina, hak-hak Allah, kewajiban kita melaksanakan sholat atau ibadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, dengan adil. Nah, ditegakkan hak-hak Allah dengan benar, dengan adil, dengan lurus sesuai aturan yang ditentukan oleh Allah. Itu maksud qawwamina lillah. Sedangkan syuhada bil qisti di surat Al-Maidah 8, kita harus menjadi saksi yang adil. Itu hakul adami, itu hak manusia. Jadi ada hakullah harus ditegakkan oleh kita, itu dalam surah Al-Maidah 8, dan ada hakul adami. Dua-duanya wajib ditegakkan dengan cara adil.
Itu Pak. Dan saya lihat di tafsirnya, kenapa ada redaksi tadi kunu qawamila suara bilqisti, dan kenapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman? Sebab tidak semua orang beriman bisa menunaikan dua kewajiban, dua hak secara adil. Bisa saja orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah tidak dilakukan, baik sholat, puasa, ibadah haji. Tetapi ketika berhadapan dengan manusia, dia tidak adil. Makanya dipanggil oleh Allah, wahai orang beriman, kalau kamu sudah melakukan hakullah secara adil, maka kamu juga harus menegakkan hak-hak manusia secara adil. Itu maksudnya. Jadi menurut Imam Jalil Suyuti, dari tafsir oleh Imam Sawi, tidak semua orang yang beriman, laisa kullu man amana, tidak semua orang beriman bisa menegakkan dua hak kewajiban tadi. Hak Allah yang dilakukan oleh dia secara adil, orang yang ada orang yang hanya sepihak saja, satu hak saja dilakukan. Kita diperintah oleh Allah setelah beriman dan melaksanakan hukukullah yang baik, muslim yang kuat, maka juga harus melakukan hak-hak kemanusiaan, seperti hak asasi manusia. Gitu ya. Ini perbedaannya tadi. Kemudian kenapa selalu pakai amanu? Bahkan kalau dikaitkan dengan ayat sesudahnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, wahai orang-orang beriman, aminu billah, berimanlah kamu kepada Allah. Kenapa ini pakai aminu billah setelah tadi kunu qawamina bil qis suadillah? Menurut para tafsir, karena qawamina bil qisti itu dawam atau harus terus-menerus dilakukan, tidak boleh terhenti. Sejak dia diangkat menjadi penguasa atau menjadi hakim atau menjadi jaksa atau menjadi polisi, maka tidak boleh berhenti dia dari kunu qawamina bil qisti. Ini maksudnya tadi dianjurkan kepada orang muslim yang beriman harus kunu qawamina bil qisti. Artinya apa? Harus dawimu, terus-menerus kamu melakukan penegakan hukum yang adil. Nah, ini satu dulu Pak. Kemudian kedua sekarang, syuhadalillah. Ini syuhadalillah walau ala anfusihim alwalinil aqrabin. Kita kalau sudah misalnya jadi saksi, kan bisa saja orang tadi al-yam bi al-sinatihim, atau di sini alai, ya bisa bersilat lidah, bisa membalikan fakta, bisa membalikan kata. Tetapi di sini harus lillah, sejujur-jujurnya. Kenapa? Kalau sejujurnya berisiko. Ya, apa berisiko? Ala anfusikum awil walina wal aqrabin. Risikonya bisa juga kita dianggap sebagai terduga atau tersangka, atau keluarga kita, atau mungkin orang tua kita. Tidak boleh kita kena ke orang tua lalu kita menyimpang dari keadilan karena merasa ini orang tua. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita kena ini misalnya kerabat dekat kita sehingga kita menyimpang dari keadilan. Tidak boleh. Bahkan termasuk kepada dirinya sendiri. Ini maksud lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa resiko atau sanksi ketika orang diazab karena berbuat maksiat itu lebih dahsyat dari Allah di akhirat kelak dibandingkan dengan siksa di dunia. Tentu saja tadi seperti contoh orang yang sudah melakukan mencuri misalnya, tidak ada saksi kan mencuri, lebih baik dia mengaku saya sebagai pencuri. Ya, itu. Ya, bukan maling teriak paling Pak. Ini dia sudah mencuri karena tidak ada saksi, maka dia mengaku ke ya hakim, saya ini mencuri, silakan potong tangan saya. Tetapi hakim tidak boleh menerima hanya potong tangan, juga ada hakul adami, harus dikembalikan itu uang hasil garongnya atau curiannya kepada yang berhaknya, pemiliknya itu. Kan kalau dilakukan seperti ini tidak akan ada lagi pencuri. Coba. Ya. Kenapa? Dia mengaku sendiri. Kemudian dikembalikan hal lain. Kalau syuhada lillah ini dipakai, tidak akan ada lagi pencuri karena memang dia harus sejujurnya. Yang ketiga, pala tatabiul hawa, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Kenapa tidak boleh mengikuti hawa nafsu? Karena di ayat sebelumnya
di ayat 134 dimulai dari 133 bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, sehingga harus dijaga oleh kita dan kembalikan kepada pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard disebut 3 kali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Laqad wasalna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Milik Allah lah yang ada langit dan bumi, dan kami telah perintahkan kepada ahli kitab dulu Yahudi Nasrani sebelum kamu dan kepada kamu, yaitu apa diperintah oleh Allah? Anit takullah, kamu harus menjaga hak-hak Allah, menjaga milik Allah. Takullah itu jaga oleh kamu milik Allah. Nah, kemudian lagi-lagi fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 2 kali disebut. Nah, 2 kali disebut. Bahkan ada yang ketiga. Yang ketiga juga disebut lillahi ma fis samawati kan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard bil wakil. 3 kali. Ini menurut ahli tafsir karena wajibnya menjaga hak-hak adami, menjaga hak-hak alam. Sebab ini milik Allah, tidak boleh rusak. Alam tidak boleh rusak, manusia juga tidak boleh rusak oleh karena perbuatan kita. Baik tadi kita berbuat zalim mencuri, atau berbuat zalim maaf berzina, atau berbuat zalim ya apalah istilah kita pelecehan seks, itu harus diakui sebagai sebuah kesalahan, sebab hak manusia tidak boleh diganggu misalnya. Ya, tidak boleh ambisi, tidak boleh emosi. Kenapa? Karena ada ayat sebelumnya. Man kana yuridu sawab dunya fa inna sawabul akhirah. Ada orang dalam kehidupannya hanya mengejar dunia. Ya, sebagai hakim atau sebagai penguasa, ada hanya mengejar dunia, itu. Tidak mengejar yang sesungguhnya. Padahal Allah sudah sebutkan, man kana yuridu sawab dunya, barang siapa orang yang di dunianya, baik dia jadi kiai, jadi ulama, jadi pejabat, jadi pengusaha, hanya mengejar kehidupan dunia, Allah sampaikan fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah punya dunia akhirat. Kenapa hanya dunia saja? Kok kamu cuma dunia saja? Ini ada orang ditawarin oleh atau calon mertua. Ya, kita ada istilah rumah tangga, ada rumahnya, ada tangganya. Ini saya punya rumah, tapi kamu gak cocok kalau masuk rumah tangganya. Ini ada anak saya, ada 2 kan, rumah dan tangga calon istri, tapi dia hanya milih 1, kan gak bener. Orang sudah nawarin kok ada rumah tangga, nih rumahnya, nih calon istrinya, lalu hanya milih 1, kan gak bener berpikirnya. Kenapa gak dua-duanya? Allah sudah tawarkan, nih ada dunia, ada dunia akhirat. Kenapa kamu hanya dunia? Kalau orang hanya milih dunia, sama dengan tadi ditawarin ada calon istri yang cantik dengan rumah, dia cuma ngambil rumahnya doang, tangannya mana? Dia ambil dia calon istrinya, setelah dia nikah, rumahnya mana? Tapi mikirnya kan nggak benar, gitu kan? Makanya nanti di surah Al-Baqarah itu ada wa min nasi may qurbana atina fid dunya wa ma bil akhirati min khalaq. Ada memang di dunia orang hanya mengejar dunia saja, di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Yang paling ideal adalah wa min nasi may qurbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Di dunia dia sejahtera, di akhirat sejahtera dan bahagia. Ini yang paling bagus itu. Di ayat sebelumnya. Makanya wala tatabul hawa antadilu. Tidak boleh kamu menyimpang dari keadilan hanya mengejar dunia. Tetap kamu harus berbuat jujur dan baik, harus seperti apa adanya, muwafaqatul waqi', sesuai apa adanya. Makanya ada ancaman. Apa ancamannya? Wa in talu aw turidu. Kalau kamu tidak mau berbuat jujur, kalau kamu memelintirkan data atau memutarbalikkan kata-kata yang benar salah, yang salah jadi benar, alias bohong, aw turidu, atau kamu tidak mau jadi saksi, tidak mau mengaku kesalahan kamu, auturidu, atau kamu tidak mau menghakimi orang dengan cara yang benar. Tuh, ini ancaman. Wa italu, kalau kamu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, atau turidu, kamu tidak mengaku sebagai yang salah, auturidu, atau kamu tidak mau menjadi hakim yang adil. Ingat, innallaha kana bima ta'malun khabir. Ini ancaman. Allah melihat kamu. Rasakan siksanya nanti. Kalau kamu tidak berbuat adil di dunia, tunggu keadilan di akhirat. Kira-kira begitu. Ini sebenarnya ancaman.
Coba kalau sekarang kita ingat kepada ancaman, tidak akan ada orang berbuat curang, berbuat zalim, semua berbuat adil. Sedangkan kita sebagai warga, sebagai umat, sebagai orang yang memang butuh keadilan, maka kita menuntut sesuai dengan judul, kami di dunia ini hanya menuntut keadilan, hak kami ditunaikan. Hadirin rahimakumullah, Rasul pernah sampaikan memang inau sadakunu ba'di asatun wa umrun turkiunaha, nanti setelah aku kata Nabi ada persoalan-persoalan yang kamu tidak senangi. Ganjil itu apa? Banyak tidak ngerti kita. Maka ketika sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adlaka minna dzalik, bagaimana engkau memerintahkan kami kalau kami berhadapan dengan hal yang ganjil-ganjil itu, tidak ngerti kami dengan urusan-urusan di dunia nanti. Rasul sampaikan, ta'uddunal haqqal ladzi 'alaikum. Ada dua. Satu, kamu harus menunaikan kewajiban kamu. Kedua, tas'aluna alladzi lakum, kamu harus menuntut hak kamu. Jadi kalau kita sekarang menunaikan kewajiban, kita menunaikan pajak, berarti kita harus menuntut keadilan. Jangan sampai ada logika orang sekarang kan ya. Apa sekarang presedannya? Kalau subsidi oleh pemerintah, dia kata pemerintah, subsidi dicabut dari rakyat supaya rakyat mandiri. Apakah boleh kami mencabut bayar pajak supaya pemerintah mandiri? Kan yang lucu nantinya. Mungkin bisa ya, sabut subsidi supaya rakyat mandiri, kata mereka. Kita juga boleh kan ngomong begini, dicabut hanya pajak tapi supaya pemerintah mandiri. Ini kumah bisa bayar hutang, kan hutang dari kita juga. Saya kira jangan sampai terjadi itu. Tunaikan hak kewajiban kita kepada siapapun, tetapi hak kita juga harus ditunaikan. Mudah-mudahan judul ini memberi harapan kepada kita. Tidak lagi ada persekusi, ada kezoliman yang dirasakan oleh kita. Tidak lagi ada hal-hal yang di luar akal sehat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada ulama, harus tetap mengajar. Para pengusaha yang sukses, berikanlah infak, sedekah, zakat. Kepada penguasa, berbuat adillah, sebab penguasa yang adil pertama langsung masuk surga dibandingkan dengan kiai yang jarang ngajarnya gitu. Iya, ya kiai jarang ngajar. Nah, saya kan kiai kurang ajar namanya ya. Kiai kurang ajar, ngajarnya jarang. Itu lebih hebat daripada kiai kurang ajar. Lebih baik penguasa yang adil, pertama dia langsung ke surga. Amin ya robbal. Tapi sebaliknya, kalau penguasa zolim, ya harus panggilan ke neraka. Kan enak begitu ya. Nah, pilih mana sih mau. Ya kiai juga tentu ya ada yang ke surga dan ke neraka. Mudah-mudahan penguasa juga begitu, pengusaha juga begitu. Kita semuanya diarahkan supaya adil, jujur, benar, supaya sama-sama berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.